Sebelum kita masuk ke kisah malam yang kelam dan penuh kehancuran, mari kita kenal dulu Gunung Kelut. Gunung ini berdiri di perbatasan 3 kabupaten di Jawa Timur, Kediri, Blitar, dan Malang, sebagai salah satu gunung berapi aktif yang terkenal di Nusantara. Meskipun ketinggiannya tidak terlalu besar dibanding gunung-gunung lain di Indonesia, Kelut punya kepribadian yang kuat. Ia aktif, misterius, dan selama berabad-abad telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Secara geologis, Gunung Kelut terbentuk melalui proses subduksi lempeng benua, di mana lempeng Indo-Australia menyusup di bawah lempeng Eurasia, menciptakan tekanan luar biasa yang sejak lama mendorong magma ke permukaan bumi. Inilah alasan mengapa Gunung Kelut tergolong sebagai gunung tipe stratovulkan yang bisa meletus dengan sifat ledakan eksplosif. Catatan sejarah geologi menunjukkan bahwa sejak sekitar abad ke-10 Masehi, gunung ini telah meletus puluhan kali dengan jeda waktu antar letusan yang relatif pendek jika dibanding gunung lain, membuatnya dikenal sebagai salah satu gunung berapi yang berbahaya di Indonesia. Letusan demi letusan mencatatkan jejak panjang dalam sejarah kehidupan di Jawa Timur, membentuk lanskap, budaya, dan cerita rakyat yang diwariskan lintas generasi. Di kalangan masyarakat lokal, Kelut tidak hanya dipahami melalui ilmu kebumian, tetapi juga melalui mitos dan legenda yang mengandung pesan moral dan makna simbolis. Salah satu cerita yang populer adalah tentang seorang putri bernama Dewi Kilisuci yang hidup dalam kisah percintaan dan pengkhianatan. Menurut legenda yang tersebar di masyarakat, awal mula kelahiran Gunung Kelut konon berakar dari konflik batin antara manusia dan kekuatan lain yang berujung pada kutukan yang membentuk gunung ini sebagai simbol kekuatan besar yang tak bisa diabaikan. Meski kisah ini bukan penjelasan ilmiah, ia memberikan gambaran bagaimana masyarakat tradisional memaknai keberadaan gunung ini dalam kehidupan spiritual dan budaya mereka. Selain kisah legenda tersebut, ilmu kebumian modern pun mencatat bahwa Kelut memiliki sebuah kawah besar yang sejak lama menjadi ciri khasnya, tempat di mana magma, gas, dan tekanan dari dalam bumi berkumpul dan menciptakan dinamika vulkanik yang intens. Selama ratusan tahun, para tetua adat, petani, dan penduduk desa hidup berdampingan dengan gunung ini, memakainya sebagai tempat berladang, mencari kayu bakar, atau sekedar melihatnya sebagai garis horizon yang tenang saat pagi. Relasi ini menunjukkan sebuah paradoks, gunung yang memberi kesuburan sekaligus potensi kehancuran, yang dicintai sekaligus ditakuti, yang dalam budaya masyarakat menjadi simbol keagungan alam yang tak terbantahkan. Dan dari sinilah kita mulai memasuki cerita yang lebih gelap ketika gunung ini tidak lagi diam, tetapi melepaskan apa yang selama bertahun-tahun tersimpan di dalamnya. Salah satu hal paling mematikan dari Gunung Kelut bukanlah tinggi gunungnya atau besarnya letusan semata, tetapi keberadaan danau kawah di puncaknya. Selama bertahun-tahun, air kawah ini terus terisi oleh hujan dan rembesan, membentuk cadangan air raksasa tepat di atas lereng-lereng yang dipenuhi permukiman. Pada masa itu, belum ada pemahaman ilmiah yang memadai tentang bahaya lahar letusan, tidak ada sistem pemantauan gunung api modern, tidak ada alat untuk mengukur tekanan magma atau volume air kawah secara akurat. Bagi masyarakat, air kawah hanyalah bagian dari gunung, tenang, diam, dan tampak tidak berbahaya. Padahal jika letusan terjadi dan tekanan dari dalam gunung memaksa air itu keluar, maka air tersebut tidak akan turun sebagai banjir biasa. Ia akan bercampur dengan material panas, abu, pasir, dan batuan vulkanik, berubah menjadi lahar yang bergerak cepat dan sangat mematikan. Ancaman inilah yang selama berabad-abad tersembunyi di balik ketenangan Kelut, dan ketika tekanan itu akhirnya dilepaskan pada Mei 1919, dampaknya bukan sekedar letusan, melainkan pelepasan kekuatan yang selama ini terkurung oleh alam dan ketidaktahuan manusia. Apa yang terjadi setelah itu berlangsung begitu cepat hingga hampir tidak memberi ruang bagi manusia untuk bereaksi.
Sekitar tengah malam tanggal 20 Mei 1919, Gunung Kelut meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Dentuman letusannya dilaporkan terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya, bahkan sampai Kalimantan. Langit malam yang semula gelap tiba-tiba menyala oleh pijaran material vulkanik. Abu, pasir, dan batuan terlontar tinggi ke udara. Sementara tekanan besar dari dalam gunung memaksa air kawah keluar secara brutal. Dalam waktu yang sangat singkat, air kawah bercampur dengan material panas berubah menjadi aliran lahar raksasa. Lahar ini meluncur deras menuruni lereng, mengikuti alur sungai-sungai besar, tetapi juga meluap ke wilayah yang tak terduga. Desa-desa disapu tanpa peringatan, rumah-rumah hancur dalam sekejap. Sawah dan ladang tertimbun lumpur panas, jembatan runtuh, jalan terputus, dan jalur kereta api rusak parah. Banyak warga terbangun bukan oleh peringatan, melainkan oleh suara gemuruh dan air panas yang sudah memasuki rumah mereka. Dalam kegelapan malam, kepanikan menyebar. Orang-orang berlari tanpa arah, terpisah dari keluarga mereka, terjebak di tengah hujan abu dan lumpur. Banyak yang jatuh, banyak yang terseret arus, dan sangat banyak yang tidak pernah sempat menyelamatkan diri. Letusan ini berlangsung cepat, brutal, dan tanpa kompromi. Dalam satu malam, kehidupan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh bersama derasnya lahar. Dan ketika pagi tiba, yang tersisa bukan lagi desa, melainkan lanskap kehancuran. Dampak letusan Gunung Kelut 1919 tercatat sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 5.160 jiwa meninggal dunia. Sekitar 104 desa terdampak langsung, dengan lebih dari 9.000 rumah hancur. Sekitar 135 km persegi lahan pertanian rusak, dan ribuan ternak mati tertimbun atau terseret lahar. Ini bukan hanya bencana alam, tetapi kehancuran total bagi masyarakat agraris yang menggantungkan hidup pada tanah dan air. Hujan abu turun begitu tebal hingga menggelapkan siang hari di kota-kota seperti Kediri, Blitar, Malang, bahkan hingga Bandung. Di banyak tempat, lampu harus dinyalakan di tengah hari. Abu menutup atap rumah, merusak tanaman, mencemari sumber air, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Tragedi kemanusiaan terjadi di berbagai tempat. Salah satu kisah paling memilukan adalah tentang para tahanan yang mencoba melarikan diri saat kekacauan terjadi. Banyak dari mereka justru terjebak lahar di sekitar rel kereta dan sungai, meninggal tanpa pernah benar-benar bebas. Kisah-kisah ini menggambarkan betapa tanpa ampun bencana ini berlangsung, tanpa memandang status, usia, atau latar belakang. Setelah letusan meredah, pemandangan yang tersisa adalah kehancuran total. Desa-desa hilang dari peta, mayat manusia dan hewan bercampur dengan lumpur dan batu, bau belerang dan kematian memenuhi udara. Banyak penyintas kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam satu malam. Namun dari puing-puing inilah sejarah kebencanaan Indonesia mulai berubah arah. Pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya merespons. Bantuan dikirim, pengungsian dibuka, dan upaya pemulihan dilakukan. Namun yang lebih penting, tragedi ini memicu kesadaran baru bahwa bencana sebesar ini tidak bisa terus dihadapi tanpa ilmu dan mitigasi. Letusan Kelut 1919 menjadi titik balik penting dalam sejarah kebencanaan Indonesia. Dari tragedi inilah lahir vulkan Bewaking Beast pada tahun 1920, cikal bakal sistem pemantauan gunung api di Indonesia. Untuk pertama kalinya, gunung berapi tidak lagi hanya dianggap sebagai takdir, tetapi sebagai fenomena alam yang harus dipantau, dipahami, dan diantisipasi. Salah satu langkah paling penting adalah pembangunan terowongan drainase Kawah Kelut yang selesai pada tahun 1926. Tujuannya jelas, mengurangi volume air kawah agar lahar tidak lagi menjadi senjata pemusnah massal saat letusan terjadi. Langkah ini terbukti menyelamatkan banyak nyawa pada letusan-letusan berikutnya. Namun, pemulihan masyarakat tidak terjadi dalam satu malam. Tanah pertanian membutuhkan bertahun-tahun untuk kembali subur.
Rumah dibangun ulang dari nol. Trauma psikologis melekat lama dalam ingatan penyintas. Banyak keluarga memilih pindah, sementara yang bertahan hidup dengan rasa takut yang selalu menyertai. Hari ini, Gunung Kelut masih berdiri. Ia masih aktif. Ia bahkan menjadi destinasi wisata. Namun di balik keindahannya, tersimpan memori kelam tentang harga mahal dari ketidaksiapan. Letusan Kelut 1919 bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan peringatan keras bahwa mitigasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika pelajaran ini diabaikan, maka bencana serupa bukanlah kemungkinan, melainkan hanya soal waktu.